Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2772-2774. Sesuai kebiasaannya, setelah Jericho Lee membersihkan kamar, ia mulai menata beberapa susunan dan jimat di dalam dan di luar ruangan untuk mencegah orang masuk tanpa izin. Bahkan bangsanya sendiri mungkin memiliki kemungkinan untuk masuk tanpa izin. Kemudian, ia membentuk formasi besar di sekitar kediamannya, sehingga ketika bahaya datang, formasi tersebut dapat berperan sebagai lapisan pertahanan pertama. Adapun dua rumah besar lainnya, dia memikirkannya dan tidak melakukan apapun untuk saat ini. Alasan utamanya adalah tidak ada orang yang tinggal, jadi dia tidak ingin melakukan apapun lagi. Yah, tempat tinggalnya telah berubah. Bahkan jika Ding Jue ragu, dia tidak akan bisa mengetahui penipuan itu, kata Zhao Gongming sambil tersenyum. Baiklah, ayo selesaikan tugasnya dulu. Zhang Daoling melihat tugas yang dia terima sebelumnya. Resimen tentara bayaran ingin menjadi pemula. Tugas yang dilakukannya sangat sederhana. Itu tidak lebih dari menjalankan tugas, mengantarkan barang, membantu orang melihat pintu, dan tugas lain yang dapat diselesaikan siapapun. Bagaimana kalau kita selesaikan tugas individu dulu, atau tugas kelompok dulu? Li Xuanwu bertanya. Tugas individu, selesaikan secepat mungkin, untuk menghemat waktu untuk tugas kelompok, kata Zhang Daoling dengan suara yang dalam. Ya. Setelah keputusan diambil, mereka mulai bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tugas individu berbeda satu sama lain, dan pada dasarnya adalah tipe dasar. Tugas Jericho Lee adalah membantu orang menyampaikan sesuatu, yang mirip dengan tugas pengiriman ekspres. Setelah melihat lokasi dan persyaratan waktu misi, dia hampir tidak bisa berkata-kata. Dari timur ke barat kota Yulongxian. Lokasi awal dan lokasi target berada di lingkaran ke-9, artinya, dia harus menyeberang dari kota Yulongxian, yang setara dengan berjalan dengan diameter penuh. Tidak heran jika majikan menolak memberikannya. Dia pikir itu terlalu jauh. Jericho Lee ingat bahwa ada susunan teleportasi di mana-mana di naga giok kota peri, tetapi semuanya dikenakan biaya, dan biayanya tidak murah. Diperlukan setidaknya satu batu untuk duduk pada satu waktu. Selain itu, sebagian besar susunan teleportasi tidak bersifat point-to-point atau langsung ke tujuan. Misalnya, dia berjalan dari timur kota ke barat kota. Dia harus menemukan pintu masuk susunan transmisi di timur kota, dan kemudian langsung menuju ke barat kota. Tapi itu tidak akan berhasil. Karena tidak ada susunan teleportasi dari timur kota ke barat kota, ini hanya memberi Anda paling banyak setengah dari posisi. Apalagi dari timur kota ke barat kota harus melintasi lingkaran inti di pusat Xiancheng. Seringkali, beberapa orang tidak diperbolehkan masuk, sehingga susunan teleportasi tidak diperbolehkan lewat sini. Jika ingin pergi dari timur kota ke barat kota, Anda hanya dapat mengambil satu ruas jalan, kemudian melewati pintu masuk rangkaian transmisi lain, yang setara dengan berganti kereta. Dan jika Anda menggunakan susunan teleportasi, Anda akan mendapatkan batu roh sekaligus, setidaknya tidak peduli seberapa jauh Anda melangkah. Dengan kata lain, semakin banyak Anda mentransfer, semakin banyak batu roh yang perlu Anda keluarkan. Jika Anda mentransfer 5 atau 6 kali, biayanya 5 atau 6 keping batu, dan jumlah ini cukup untuk membuat orang biasa di kota Yulongxian dapat hidup selama beberapa tahun. Gelap sekali. Sementara Jericho Lee tidak bisa berkata-kata, dia juga merasa bahwa penguasa kota abadi Yulong memiliki hati yang hitam. Di mana menghasilkan uang, dia merampok uang. Tak heran jika majikan menolak mengambil jalur pengiriman dan mengirimkan barang secara langsung. Dia harus mengeluarkan tugas untuk mengirimkan barang. Dari sudut pandang isi tugas dan imbalannya, ini adalah tugas pemula. Tidak ada imbalan, tapi majikan harus membayar. Di mana pahalanya? Tentu saja, itu diambil oleh Federasi Negeri Dongeng. Namun imbalannya tentu tidak banyak. Paling banyak, sepotong batu roh. Karena ini tugas pemula, tidak ada imbalannya. Dalam arti sempit, ini agak berhati hitam. Tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, hadiah untuk sepotong batu roh tidak dapat dibagi menjadi dua bagian. Setengahnya akan diberikan kepada Federasi Kota Negeri Dongeng dan setengahnya lagi kepada resimen tentara bayaran, bukan? Maka Anda harus mengecewakan para pemain pemula. Tentu saja, meskipun pemain pemula mengalami sedikit kerugian, mereka perlu meningkatkan level resimen tentara bayaran, yang bukan berarti tidak produktif. Jika dia tidak bisa duduk di susunan teleportasi, Jericho Lee hanya bisa mengadopsi metode yang sangat kuno. Seperti yang dia lakukan kemarin, dia akan terbang di udara kekaisaran selama beberapa putaran di tepinya, dan berjalan di dekat lingkaran inti, lalu terbang di udara kekaisaran. Dengan cara ini, butuh 1 hari. Tak heran jika pemula junior diberi waktu 10 hari. Jika digantikan oleh orang yang kekuatannya relatif rendah untuk mendapatkan tugas, akan memakan waktu 2 atau 3 hari untuk berangkat.
Mungkin ketika mereka pertama kali tiba, itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari lagi. Coba pikirkan, persyaratan waktu tetap dari Federasi Xiancheng masuk akal. Jericho Lee, dengan kepiawaiannya mencari urat bumi dan mengamati medan, tidak tersesat, meski baru pertama kali ia berlari dari satu ujung Xiancheng ke ujung lainnya. Ketika dia sampai di sebelah barat kota, dia menemukan seorang pria bernama Wang Kai sesuai dengan koordinat alamat yang diberikan oleh tugas tersebut, dan mendapatkan barang untuk dikirimkan, sebuah kotak besi seberat puluhan ribu jin. Aku akan pergi, dan aku akan mengatakan mengapa aku tidak mengirimkannya sendiri. Lihatlah orang ini bodoh, yaitu manusia biasa. Dia bisa membuang barang di jalan jika dia ingin mengirimkannya sendiri. Titik petik 2. Jericho Lee merasa diperhitungkan sejenak. Dia memasukkan kotak besi itu ke dalam ring penyimpanan dengan wajah hitam. Untungnya, dia sudah siap. Ada banyak cincin di tokonya, beberapa di antaranya sangat besar, luasnya lebih dari 10.000 meter persegi, lebih dari cukup untuk sebuah kotak. Dengan barang-barangnya, dia kembali dengan cara yang sama. Keesokan harinya, dia datang ke timur kota, menurut alamatnya datang ke dermaga. Pada pandangan pertama, Jericho Lee terpana melihat bangunan di tempat tujuannya. Sekilas ia mengira sudah sampai di pelabuhan karena melihat banyak kotak besi besar yang sama dengan yang ia dapatkan, mirip dengan kontainer kargo. Ia bahkan melihat banyak orang yang mirip dengannya yang mengirimkan kotak besi. Dari waktu ke waktu, mereka membuang kotak-kotak besar dari ring penyimpanan. Tidak, seharusnya bukan itu, Dok. Dia mengamati dan menemukan bahwa itu sama sekali bukan dermaga. Lagi pula, dia tidak melihat sesuatu seperti kapal barang. Terlebih lagi, itu adalah negeri dongeng, bukan bumi. Dari manakah transportasi laut berasal? Hal lainnya, dia hanya bertanya-tanya, bukankah lebih mudah mengangkut barang langsung dengan cincin penyimpanan? Mengapa Anda harus mengeluarkan kotak besinya? Hal yang begitu berat mempengaruhi transportasi. Apakah ada sesuatu yang penting di dalam kotak besi? Namun Jericho Lee tetap menahan rasa penasarannya. Beberapa hal tidak boleh membuat penasaran, pada akhirnya ia tidak akan memecahkan kaserole untuk bertanya, lebih banyak lagi tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Dia maju ke depan dengan tenang, dan beberapa orang berjubah hitam datang. Untuk mengirimkan barang. Salah satu dari mereka bertanya. Ya. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, lalu berjalan beberapa langkah ke depan dan membuang kotak besi besar itu. Bang. Beberapa orang memastikan bahwa kotak besi itu masih utuh, mengangguk, lalu salah satu dari mereka memberikan formulir kepada Jericho Lee. Tugasmu telah selesai. Ini surat konfirmasinya. Kamu bisa pergi ke Federasi Xiancheng untuk mengonfirmasinya. Bab 2773. Setelah mendapatkan formulir, Jericho Lee mengamati lingkungan sekitarnya secara mendalam, memikirkan semua yang ada di pikirannya, dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia tidak ingin ikut campur, intuisinya mengatakan bahwa ada masalah. Karena kehati-hatiannya yang biasa, dia harus mengawasinya. Jika ada yang tidak beres di sini dan kemudian melibatkannya, dia tidak bisa diseret ke dalam air seperti itu. Tentu saja, situasinya belum jelas saat ini, dan dia harus mengamatinya sebentar. Sore harinya, dia kembali ke kediamannya. Yang lain telah menyelesaikan tugasnya dan menunggunya. Bagaimana kabarmu? Apakah tugasnya berjalan dengan baik? Li Xuanwu berkata sambil tersenyum. Jericho Lee mengangguk, tidak masalah, perjalanan masih panjang. Apakah kalian semua sudah selesai? Ya, semuanya sudah selesai kemarin. Mereka semua menunggumu. Li Xuanwu memandangnya dan mengambil tugas kelompok. Kami baru saja mendiskusikan tugas kelompok. Anda baru saja kembali. Apakah Anda punya ide? Jericho Lee melihat tugas kelompok itu, sedikit mengernyit, mengantar sejumlah barang ke kota Heilongxian. Yah, dan tugas ini menentukan waktu dan tempatnya. Li Xuanwu menunjuk ke alamat di atas. Dari alamatnya, itu seharusnya menjadi tempat awal misimu. Stasiun pos Donglong di timur kota Yulongxian setara dengan stasiun transportasi pelabuhan. Alis Jericho Lee tajam. Apakah itu kotak besi besar yang dia kirimkan untuk misi kelompok? Tugasnya mulai dari stasiun pos Naga Timur, menuju kota peri naga hitam di timur, dan melintasi tempat bernama hutan naga hitam. Kami juga sudah memeriksanya, dan tidak ada bahaya. Waktunya besok. Li Xuanwu berkata, tiba-tiba menyadari bahwa wajah Jericho Lee tampak sedikit aneh. Ada apa? Aku sedang memikirkan apa yang ingin kita kawal, pikir Jericho Lee. Ini stasiun pos, dan barang yang kita kirim hanyalah beberapa barang. Ayo jadi kuli, kata Li Xuanwu. Mustahil. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menolak pepatah, kalau digunakan untuk mengawal barang, kenapa tidak langsung mengambil cincin penyimpanannya? Tidak perlu banyak tenaga untuk mengangkutnya. Betapa mudahnya mendapatkan beberapa cincin penyimpanan. Lakukan. Kenapa begitu banyak? Begitu pertanyaan ini disebutkan, semua orang tercengang. Mereka sebenarnya belum memikirkan hal ini, tetapi ini sangat masuk akal dan logis.
Di negeri dongeng, cincin penyimpanan merupakan barang yang sangat lumrah, dan banyak tempat yang menjualnya, meski harganya lebih mahal. Dengan adanya cincin penyimpan, asalkan bukan barang khusus, dapat dengan mudah disimpan dan dibawa. Jika masyarakat ingin mengawal sejumlah barang, mereka dapat memasukkan barang tersebut ke dalam ring penyimpanan. Sangat ringan dan tidak membutuhkan banyak orang. Paling banyak, mereka bisa mengajak 1 atau 2 orang untuk ngobrol di perjalanan. Aneh sekali bagimu mengatakan itu, Li Xuanwu mengerutkan kening. Zhang Daoling mengangguk dan menyentuh janggutnya. Ada cara yang lebih nyaman untuk mengawal. Kenapa kamu harus membuat masalah untuk dirimu sendiri? Zhao Gongming memandang Jericho Li, tugas Anda sebelumnya adalah mengawal barang, kan? Apa yang Anda lakukan? Kerumunan itu mengikuti suara itu dan menoleh. Jericho Li mengangkat bahu, dengan ekspresi tak berdaya, saya tidak yakin, barang-barang itu dikemas dalam kotak besi besar, seperti sebuah wadah. Wadah. Zhang Daoling dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Li Xuanwu mengetahuinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya-tanya, bahkan jika Anda ingin mengawal barang, tidak perlu mengemasnya dalam kotak besi sebesar itu. Cincin penyimpanan dapat diganti seluruhnya, dan dapat menampung lebih banyak barang, dan juga lebih banyak. Portable. Aneh, bagaimana menurut mereka? Di mana saya tahu itu? Jericho Li membalikkan bibirnya. Dia telah menemukan sesuatu yang salah sebelumnya, dan seluruh misi transportasi penuh dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Ada alat penyimpanan yang lebih baik seperti cincin penyimpanan. Anda tidak perlu menggunakan kotak besi yang besar. Ini sangat berat dan memakan ruang. Sejak kamu pergi ke stasiun pos, kamu seharusnya menemukan sesuatu. Li Xuanwu menatapnya. Dengan pemahamannya tentang Jericho Li, anak laki-laki ini tidak mungkin tidak menyadari apapun. Jika kamu mengetahuinya. Jericho Li merenung sejenak, ragu-ragu, saya menemukan bahwa tempat itu, seperti stasiun pos pelabuhan, benar, tetapi orang-orang di sana sama sekali tidak seperti kuli angkut. Maksudmu mereka tidak terlihat seperti pekerja? Li Xuanwu mengangkat alisnya. Yah, itu sedikit, setidaknya tidak sesuai dengan penampilan para pekerja yang pernah kulihat sebelumnya, dan anehnya, itu ada di negeri dongeng. Orang-orang di negeri dongeng secara keseluruhan sangat kuat, dan mudah untuk membawa barang-barang. Tetapi mereka bertindak seperti orang biasa. Jericho Li mengerutkan kening lebih dalam, ini adalah poin pertama, poin kedua. Saya juga menemukan bahwa saya bukan satu-satunya yang membawa kotak besi besar itu. Apakah ada orang lain yang melakukan pekerjaan yang sama denganmu? Li Xuanwu cukup terkejut. Ya, ketika saya datang ke stasiun pos dengan membawa barang-barang saya melihat banyak orang mengeluarkan kotak besi besar dari ring penyimpanan. Bahkan jika itu tugas pemula, tidak perlu banyak orang yang melakukannya. Ivan tidak memahami hal ini. Kecuali untuk mengimbangi jumlahnya, Federasi Negeri Dongeng sengaja membagi tugas yang sama menjadi banyak, agar para pemula dapat menyelesaikan tugas sebanyak mungkin. Li Xuanwu mengerutkan kening lagi dan berkata dengan suara yang dalam, ketika kamu pergi untuk mengambil kotak besi itu, apakah kamu bertemu orang lain yang melakukan tugas yang sama denganmu? Tidak. Apakah ada perbedaan ketika mengambil kotak besi itu? Cukup normal. Itu aneh. Jika bukan hal yang aneh, itu akan membuktikan bahwa itu hanya tugas biasa, tetapi tidak masuk akal bagi para majikan ini untuk membuat masalah bagi diri mereka sendiri. Bukan hanya Li Xuanwu yang tidak bisa memahami hal ini, tetapi semua orang juga tidak bisa. Yang lain mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan masalah. Jika mereka bisa mendapatkan lebih sedikit masalah, mereka akan mendapat lebih sedikit masalah. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat orang seperti ini yang mengambil inisiatif untuk menambah masalah pada diri mereka sendiri. Sungguh menakjubkan. Li Xuanwu masih punya beberapa ragu-ragu, ketika Anda yakin untuk mengambil kotak besi itu, apakah pihak lain benar-benar baik-baik saja? Coba saya lihat. Jericho Li memejamkan mata dan mengingat kembali kejadian saat itu. Kemudian pemandangan stasiun pos juga teringat dalam benaknya. Awalnya, dia memiliki hati yang istimewa, sehingga mudah diingat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyadari, ada yang salah dengan orang yang memberikannya kepadaku. Bicaralah. Pikir Jericho Li sejenak, lalu berkata, orang yang memberiku kotak besi pada waktu itu, menurutku dia bodoh dan tinggal di lingkaran ke-9 di sebelah barat kota. Ini harusnya berbeda dengan situasi kita. Dia termasuk orang dengan kekuatan nyata rendah yang hanya bisa bertahan di lingkaran ke-9. Tapi kalau dipikir-pikir, dia sepertinya memakai pakaian mewah yang tidak terjangkau oleh orang awam. Bab 2774. Di kota Yulongxian, pakaian juga mewakili latar belakang dan identitas sampai batas tertentu. Orang-orang yang tinggal di 6 lingkaran pertama adalah orang-orang kaya atau mahal. Mereka biasanya memakai pakaian yang lebih bagus. Bahkan pakaian biasa pun sangat bersih. Sebaliknya, masyarakat yang berada pada lingkaran ke-7, ke-8, bahkan ke-9 sama saja dengan pekerja pada umumnya.
Pakaian mereka sederhana dan biasa saja, dan temperamen mereka yang tidak terlihat juga akan terlihat biasa saja. Meskipun agak sewenang-wenang dan dangkal menilai latar belakang dan identitas seseorang dari pakaiannya, ada benarnya sampai batas tertentu. Jericho Lee baru ingat sekarang bahwa orang yang memberikan kotak besi itu kepadanya tampak membosankan dan tidak terlihat seperti orang tanpa latar belakang. Alasan utamanya adalah dia terlalu bersih dan terlihat sedikit mewah. Itu tidak pada tempatnya dengan orang-orang lain yang tinggal di lap ke-9. Artinya, ada yang salah dengan orang itu. Mata Lee Xuanwu tertuju. Seharusnya begitu. Aku mengabaikannya sebelumnya. Dia segera pergi setelah menyerahkannya kepadaku. Dia tampak tergesa-gesa dan sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Lagi pula, pakaiannya sepertinya sama dengan yang ada di stasiun pos. Jawab Jericho Lee. Apakah ada tanda di pakaian mereka? Lee Xuanwu tiba-tiba teringat sesuatu. Jericho Lee merenung sejenak, sepertinya posisi bahu kiri memiliki tanda salib pedang. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Gong mengubah wajahnya. Apa kamu yakin? Reaksinya langsung membuat orang mengikuti suara tersebut untuk melihatnya. Saudara Gongming, apakah kamu tahu tanda ini? Zhang Daoling bertanya dengan tergesa-gesa. Mata Zhao Gongming tertuju pada Jericho Lee, apakah kamu benar? Tidak salah, itu adalah pedang dan pisau. Warnanya abu-abu. Beberapa dari mereka mengenakan jubah hitam dan tidak terlihat terlalu mengesankan. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Tapi aku telah membuat catatan khusus di semua tempat yang aku kunjungi. Bisa dilihat di stasiun pos. Jawab Jericho Lee. Wajah Zhao Gongming berubah lagi, sepertinya itu benar-benar mereka. Saudara Gongming, apa yang kamu bicarakan? Ge Hong memandangnya dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa reaksinya begitu besar ketika dia mendengar tanda pedang. Zhao Gongming menghela nafas dan segera mulai tersenyum pahit. Jangan salahkan saya atas reaksi besar saya. Ini benar-benar masalah yang sangat penting. Apa yang sedang terjadi? Wen Qiong bertanya lagi. Saya bertanya kepada Anda, tahukah Anda 5 Raja Abadi dari Kota Abadi Naga Giok yang mana? Zhao Gongming mengajukan pertanyaan. Zhang Daoling menjawab tanpa ragu-ragu, yang pertama adalah pemilik Kota Abadi Yulong, Kota Abadi Yulong. Dia datang ke sini 700.000 tahun yang lalu, mengambilnya, dan kemudian menamainya Kota Abadi Yulong. Kedua, Raja Abadi. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Sekte Jiwa Mati, tetapi Sekte Jiwa Mati hanyalah salah satu kekuatan di bawah tangannya, dan Sekte Jiwa Mati juga merupakan kekuatan paling aktif di bawahnya. Tangan. Tempat tinggal Raja Abadi berada di utara lingkaran ketiga Kota Abadi Yulong. Yang ketiga adalah Raja dari 5 Peri. Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan kamar dagang utama di Xiancheng. Dia tinggal di sisi barat lingkaran ketiga. Yang keempat adalah Raja dari 5 Peri. Dialah yang paling pemarah. Karena dia jujur, dia tidak menyukai peri lain, dan dia tidak suka nepotisme. Orang-orang yang terikat padanya lebih baik. Tentu saja, pengikutnya adalah yang paling sedikit di antara 5 abadi. Yang terakhir adalah... Pada titik ini, Zhang Daoling tiba-tiba berhenti, miliknya wajahnya berubah, apakah orang-orang itu ada hubungannya dengan dia? Apa masalahnya? Li Xuanwu bertanya. Zhang Daoling menoleh dan berkata, Raja Peri kelima adalah Raja Peri Pedang Surgawi. Dikatakan bahwa dia adalah yang paling misterius di antara 5 Raja Peri. Dia juga seorang Master Kendo. Dikatakan juga bahwa dia tidak hanya berlatih Kendo, tetapi juga berlatih Dao. Pada titik ini, orang-orang tiba-tiba menyadari dan melihat ke arah Zhao Gongming. Jika kamu benar, lambang Raja Peri Pedang Surgawi adalah pedang, bukan? Wen Qiong berkata dengan suara yang dalam. Zhao. Gongming mengangguk dengan berat, Raja Peri Pedang Surgawi adalah pedang lama dan bakat budidaya ganda dengan pencapaian tinggi. Di antara 5 Raja Peri, efektivitas tempurnya mungkin yang terkuat. Dia juga yang tertinggi di antara 5 Raja Peri, dan Raja Peri Naga Giok jauh di belakang. Namun, meskipun kekuatannya lebih kuat dari Raja Peri Naga Giok, pergelangan tangan dan energinya akan lebih buruk daripada Raja Peri Naga Giok. Di antara 5 makhluk abadi, mereka berdualah yang memiliki hubungan paling kuat. Zhang Daoling tiba-tiba, tapi dia merasa sangat aneh, lalu alasan kenapa kamu bereaksi seperti itu adalah... Apakah Raja Peri Pedang Surgawi sepertinya tidak ada hubungannya dengan Zhao Gongming? Mengapa Zhao Gongming bereaksi begitu banyak? Sekarang, Zhao Gongming perlahan mengepalkan tinjunya, dan matanya menunjukkan sedikit kemarahan. Kalian semua datang ke Kota Abadi Yulong nanti. Ada beberapa hal yang tidak kalian ketahui. Kota Peri Naga Giok yang paling awal dibangun olehku dan ketiga adik perempuanku. Mereka langsung terkejut dan langsung memikirkan sesuatu. Setiap orang yang akrab dengan kiasan Feng Shen pasti tahu bahwa Zhao Gongming memiliki 3 saudara perempuan yang sangat sakti, yaitu San Xiao Niang. Mereka memiliki hubungan yang baik. Ketika Zhao Gongming dalam bahaya, ketiga pria itu pergi menyelamatkannya dan mengatur susunan Sungai Kuning Jiuku, yang membuat 12 dewa emas di Kunlun terus-menerus mengeluh. Bahkan peri Antartika pun dikalahkan.
Belakangan, Kaisar Tianzun memecahkan susunan Sungai Kuning Jiuku. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak terkalahkan ketika bekerja sama. Tapi sekarang hanya Zhao Gongming yang tersisa di tempat kejadian, artinya ketiga orang itu jatuh atau menghilang. Melihat ekspresi Zhao Gongming, mudah bagi orang untuk berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan Raja Peri Pedang Surgawi. Apakah sulit jika Permaisuri San Xiao dibunuh? Wajah Li Xuanwu berubah. Tidak, mereka hilang. Zhao Gongming menggelengkan kepalanya. Sekitar 1000 tahun yang lalu, Qiong Qiao dan saya menjalankan misi. Mereka diserang oleh sekelompok orang tak dikenal di pegunungan di luar kota Peri Yulong. Saat itu, Qiong Qiao dan mereka baru saja menerobos ke alam Tao. Mereka memiliki barisan Sungai Kuning Jiuku. Bahkan Xianjun tidak dapat mengalahkan kami. Bagaimana kami bisa mengharapkan Raja Peri misterius muncul dan menggunakan pedang yang sangat kuat? Dia memaksa dirinya masuk ke Sungai Kuning dan membawa mereka pergi. Kemudian, setelah beberapa penyelidikan, saya menemukan bahwa itu terkait dengan satu pedang dan satu pisau, dan saya curiga itu ada di kepala Raja Abadi Pedang Surgawi. Selama bertahun-tahun, saya diam-diam menyelidiki bagaimana Raja Surga bertindak dengan hati-hati dan tidak pernah gagal untuk melacaknya. Setelah bertahun-tahun, saya tidak yakin di mana dia bersembunyi. Suara itu jatuh dan semua orang saling memandang. Mereka tidak menyangka ada rahasia seperti itu. Pantas saja reaksi Zhao Gongming begitu besar ketika mendengar tanda itu pedang. Artinya, orang yang menangkap San Xiaoniang mungkin adalah Raja Peri Pedang Surgawi. Li Xuanwu mengerutkan kening. Aku tidak yakin. Saat itu, Raja Peri sangat cepat, dan dengan kekuatannya, dia bisa membunuhku. Terlebih lagi, dia tidak memiliki pedang di bajunya. Alasan mengapa aku mencurigai pedang surgawi Raja Abadi adalah Raja Abadi menggunakan pedang yang sangat kuat. Zhao Gongming menghela nafas dan tampak sedih.